menginisiasi dan mendorong yang kemudian kita dukung di legislatif ini adalah untuk disahkan peraturan daerah penyelenggara kehutanan. Jadi kenapa ini penting? Karena pertama tentunya menyadari bahwa persoalan hutan ini sebagai paru-paru kita ya, dan daya dukung apakah itu udara, air, bahkan juga untuk mengatasi agar tidak terjadi bencana ya, itu adalah sangat tergantung pada hutan kita. Sehingga akhirnya fungsi hutan sebagai penjaga penjaga utama kehidupan kita itu juga terus berlanjut, tapi juga masyarakat di pinggir hutan itu juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi sehingga bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini kan di Provinsi Jawa Timur, Bu Erma ya. Ini kan tentu perda ini kan juga sangat penting di provinsi lain. Kalau dari sepengetahuannya Bu Erma, apakah ini juga masih konflik di beberapa provinsi lain? Bagaimana kita memanfaatkan hutan produktif, hutan rakyat itu ya. Semua kewenangannya di pusat. Tapi ketika itu kemudian menjaga tutupan lahan, ketika itu kemudian mendampingi komunitas atau masyarakat kelompok tani hutan yang menggarap sehingga mereka produktif sekaligus mereka mempunyai kesadaran untuk menjaga hutan, itu kemudian dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur. Sebetulnya untuk tantangan utama nih di Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kelestarian hutan itu selain dari tadi mungkin untuk tingkat kesadaran masyarakat itu masih rendah begitu. Ini apa lagi Bu Erma? Yang paling utama sekarang yang harus kita siap-siap adalah bencana hidrometeorologi. Yeah. Jadi banjir, sehingga nanti perdanya itu harapannya nanti disahkan, itu kemudian bisa aplikatif dan tentunya ini untuk mendukung tujuan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau ngebahas soal pentingnya perda kehutanan di Provinsi Jawa Timur, tentunya bersama dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 7, membawai Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan juga Tulungagung dari fraksi PDI Perjuangan. Kita sambut dulu, beliau merupakan Ibu Erma Susanti, SEMSI. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah sehat. Sehat terus semangat. Ya. Terus semangat. Jadi kita senada Bu. Oh, hampir senada. Iya. Hampir senada. Bedanya usia 50 sama usia 25. Semuanya ketawa, nggak terima. Ya, Bu Erma ini kalau misalnya selain berkutat di perpolitikan itu, kalau misalnya di rumah kegiatannya seperti apa sih? Ya sama dengan yang lain. Saya punya 2 orang anak. 2 orang anak. Ya. Sudah dewasa semua? Udah, masih ada yang kecil itu masih SMP. Itu masih SMP. Ya itu yang paling kecil ya? Yang paling kecil. Satunya SMA, udah mau lulus. Jadi ya sama ya, sebagai ibu, sebagai perempuan ya. Dan tentunya kalau sekarang di DPRD, di legislatif ya tentunya banyak kegiatan yang baik di kantor maupun selalu bertemu dengan masyarakat, sering bertemu dengan masyarakat. Ya, soalnya kan jarang banget nih episode podcast cuma ngobrol berdua. Ya. Ngobrol berdua sama Bu Erma kan baru kali ini ya. Gak ada yang menarik kalau masalah ini. Oh, masalah ini gitu ya. Masalah berarti nggak ada menarik. Ya seperti biasanya ya, seperti ibu-ibu pada umumnya. Ya sama. Ibu Erma itu periode keberapa sih? Kedua ini. Kedua ini. Itu dari percobaan berapa kali Bu Erma? Kalau di politik itu sebenarnya kalau 2008 saya 2009 sudah pernah ikut kontestasi ya, tapi ya mungkin karena masih pertama ya. 2014 juga ikut ya, karena memang sebagai kader partai kalau ditugaskan tentunya ya kita harus melakukan sebaik mungkin. Yang kemudian dari pembelajaran di pemilu-pemilu sebelumnya kemudian ditugaskan untuk di Dapil 7 ini, alhamdulillah 2019 itu sudah terpilih menjadi anggota DPRD provinsi. Langsung provinsi Bu Erma. Ya, karena memang
saya kebetulan pengurus DPD Partai Jawa Timur. Jadi memang kalau kita di DPD Partai itu wilayahnya Jawa Timur, sehingga tentunya lebih penugasannya itu di provinsi. Nah ini Bu Erma ini salah satu contoh wanita yang juga berhak untuk menyuarakan, untuk maju ke perpolitikan seperti itu ya Bu Erma, meskipun untuk tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak begitu. Ini kalau misalnya dari dukungan keluarga ketika Bu Erma maksudnya terjun ke perpolitikan itu bagaimana? Apa memang awalnya nih dari suaminya Bu Erma misalnya, yaudah coba deh maju ke perpolitikan misalnya? Iya, supporting system itu sangat berpengaruh ya. Jadi keluarga terutama. Jadi tentunya apalagi mungkin kemarin-kemarin itu perempuan masih banyak terkendala secara kultur untuk kemudian mengambil peran di politik, karena politik itu selalu dianggap sebagai dunianya laki-laki, kotor ya. Kemudian perempuan tidak bisa karena tidak rasional, emosional itu ya. Dianggap itu tidak layak di dunia politik sebagai pengambil keputusan dan sebagainya. Dan itu tentunya saya tertempa sejak muda kuliah itu saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Kemudian jadi tentunya tempaan itu yang kemudian saya bisa meyakinkan kepada keluarga, supporting system saya bahwa saya mampu untuk mengambil peran atau berkontestasi dan kemudian mengambil jalan politik di hidup saya. Dan tentunya ya perlu untuk kemudian mendukung itu juga perlu ada diskusi dan sebagainya. Kebetulan ya suami saya mungkin secara background hampir sama, jadi paham, jadi lebih mudah. Orang tua saya juga anaknya perempuan semuanya, dan semuanya itu di publik tidak ada yang menjadi tidak ada yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Jadi semuanya berkarir ya, sehingga inilah yang kemudian memudahkan saya di tugas-tugas saya di legislatif ini. Dukungan penuh ya, dapat dukungan penuh itu yang kuncinya. Ya. Oke. Kalau hari ini kan kita mau membahas soal pentingnya perda kehutanan di Provinsi Jawa Timur. Itu sebetulnya itu kan sudah ada ya di undang-undang. Itu kenapa sih akhirnya ini harus benar-benar benar harus segera ada perda di provinsi? Ya. Jadi mungkin sebagai cerita aja, sebagai informasi juga untuk masyarakat bahwa dalam tahun ini pemerintah provinsi, SEKI adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menginisiasi dan mendorong yang kemudian kita dukung di legislatif ini adalah untuk disahkan peraturan daerah penyelenggara kehutanan. Jadi kenapa ini penting? Karena pertama tentunya bahwa semuanya ini tentunya menyadari bahwa persoalan hutan ini sebagai paru-paru kita ya, dan daya dukung apakah itu udara, air, bahkan juga untuk mengatasi agar tidak terjadi bencana ya, itu adalah sangat tergantung pada hutan kita. Sehingga Jawa Timur dengan luasan hutan sampai hampir 1,6 juta hektar, dengan tentunya dibagi dengan hutan lindung ya, ada sekitar 300-an, kemudian hutan produktif ada 700, kemudian ada hutan konservasi yang tentunya fungsi-fungsinya itu dikategorikan untuk menjaga itu tadi ekologi, sehingga hutan ini terus menjadi paru-paru kita, nafas kita ya. Di samping juga untuk mendukung daya dukung lingkungan yang lain, termasuk kesediaan air ya, kemudian juga kesuburan lahan, termasuk juga sebenarnya di hutan itu banyak berbagai tanaman produktif yang itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Sehingga kemudian
karena kita selalu harus menjaga tadi persoalan ekologi, kita punya yang namanya indeks kualitas lingkungan hidup, ya, IKU, indeks kinerja utama kita, di mana salah satunya adalah terkait dengan tutupan lahan. Jadi seberapa persen di lahan hutan kita itu gundul, itu ada batasannya. Misalnya ada baik, buruk, kurang gitu ya. Sekarang Jawa Timur sekitar 71% ya. Lumayan lah dibanding dengan provinsi yang lain. Tapi kita berharap bahwa indeks ini terus kita jaga, selain pada kualitas air, juga kualitas udara, juga kualitas tutupan lahan ini bisa terus terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah bahwa hutan ini tidak berdiri sendiri. Ada manusia di sekitarnya, ada masyarakat pinggir hutan yang tentunya kehidupannya pun juga bergantung erat dengan hutan, termasuk dari sisi ekonominya. Sehingga selama ini teman-teman pinggir hutan, penggarap hutan gitu ya, yang harapannya bisa memaksimalkan hutan ini, tapi juga kemudian menjaga ekologi hutan ini, keseimbangannya, ekologinya, sehingga akhirnya fungsi hutan sebagai penjaga penjaga utama kehidupan kita itu juga terus berlanjut, tapi juga masyarakat di pinggir hutan itu juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi sehingga bisa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka itu. Nah, inilah fungsi Perda itu untuk mengatur itu. Karena tentunya karena Jawa Timur itu luas dengan luasan hektar hutannya sampai segitu, dan sekarang memang di undang-undang kita pemerintah sudah melakukan yang namanya program-program yang kaitannya dengan kehutanan sosial yang memberikan SK untuk masyarakat terutama di pinggir hutan itu untuk menggarap lahan di pinggir hutan, tentunya dengan jaminan tegakannya masih ada ya, sehingga kemudian ketika itu hutannya itu digarap oleh masyarakat, maka peran dari pemerintah untuk mendampingi dan tentunya untuk melakukan pengawasan sehingga fungsi hutan itu masih ada. Inilah urgensinya Perda ini. Sehingga memang yang pertama kami dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur mendukung agar Perda ini segera terwujud. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita berharap bahwa indeks lingkungan hidup kita terus terjaga, karena tentunya ini bukan hanya untuk kita sekarang, tapi juga untuk anak cucu kita. Dan tentunya dengan ancaman bencana hidrometeorologi, dengan cuaca yang sekarang tentunya sudah tidak bisa diprediksi ya, ada El Nino, El Nina yang itu global, tidak hanya di kita. Nah, sehingga kita harus begitu begitu kuat untuk menjaga lingkungan kita, sehingga ketika ada bencana yang itu terjadi itu tidak menjadi lebih berat. Ini kita bisa mitigasi itu, sehingga bencana hidrometeorologi ini kan sebenarnya bisa kita mitigasi, bisa kita antisipasi, tentunya adalah untuk menjaga agar fungsi-fungsi hutan itu terus terjaga. Oke. Ketika kita tahu bahwasanya Perda ini kan masih belum terbentuk, apa sudah dibahas? Sudah dibahas. Sudah dibahas ya. Jadi kita kemarin sudah di pembahasan di komisi, kita sudah memberikan masukan. Sebentar lagi kita juga akan melakukan FGD dan sudah dibahas di paripurna usulan dari eksekutif untuk mengesahkan ini, dan kita tentunya mendukung. Saya berpikir semua fraksi punya kepentingan sama lah untuk menjaga hutan kita, sekaligus untuk bagaimana meningkatkan produktivitas sektor kehutanan kita. Oke. Ini kan di Provinsi Jawa Timur, Bu Erma ya. Ini kan tentu Perda ini kan juga sangat penting di provinsi lain. Kalau dari sepengetahuannya Bu Erma, apakah ini juga masih konflik di beberapa provinsi lain? Kalau yang menjadi
isu yang menurut saya sangat penting adalah kewenangan terkait dengan penyelenggaraan kehutanan itu sekarang lebih banyak di tingkat pusat ya. Oh, di tingkat pusat. Sementara yang mendapatkan dampaknya itu adalah wilayah. Jadi misalnya terkait dengan pengaturan, bagaimana kita memanfaatkan hutan produktif, hutan rakyat itu ya. Semua kewenangannya di pusat. Tapi ketika itu kemudian menjaga tutupan lahan, ketika itu kemudian mendampingi komunitas atau masyarakat kelompok tani hutan yang menggarap sehingga mereka produktif sekaligus mereka mempunyai kesadaran untuk menjaga hutan, itu kemudian dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, sehingga aturan-aturan kewenangannya banyak di pusat, tapi dampaknya itu di daerah. Tapi kewenangan daerah untuk itu menurut saya masih kurang. Masih kurang. Ya. Untuk melindungi hutan. Iya, melindungi peran-perannya ya, peran-peran terkait dengan tentunya harapannya ini kan kewenangannya itu dibagi dengan daerah sehingga daerah lebih leluasa untuk menjaga bagaimana hutan itu terus terjaga. Soalnya kan kita tahu ya setiap daerah termasuk anggarannya itu. Anggaran. Kita tahu kalau misalnya kondisi hutan di setiap daerah kan pasti berbeda, Bu Erma ya. Kondisi tanahnya, kondisi kesuburannya, kemudian juga maksudnya kondisi masyarakatnya dan lain sebagainya itu kan berbeda. Tentunya perda kehutanan di setiap provinsi itu pasti penting ada terbentuk yang kayak Kalimantan itu kan hampir semuanya hutan. Ya. Sehingga mereka produktivitas PDRB mereka didukung oleh sektor kehutanan banyak. Ya. Nah, tentunya ya punya tantangan yang berbeda dengan Jawa Timur ya. Jawa Timur cukup luas lahan kehutanannya. Dan juga punya potensi-potensi selain kayu ya, selain produksi kayu juga produksi lain, misalnya khususnya di Blitar ini, saya kebetulan sudah keliling dengan teman-teman kelompok tani hutan, ya, kelompok tani hutan di Ndoko sana ya, yang ternyata mereka sudah lama itu kemudian menanami pinggir hutan itu dengan kopi gitu, dan kopinya luar biasa dan juga sudah didampingi oleh Provinsi Jawa Timur untuk kemudian produktivitasnya, dan saya juga berharap kemudian pasarnya juga akan bisa terbuka untuk mereka, karena sekarang kopi itu kan harganya secara global masih bagus ya, sehingga ini kesempatan ini harus diambil oleh teman-teman pinggir hutan, kelompok tani hutan yang kemudian mereka memproduksi kopi, karena kopi itu kan tanaman ini ya, keras ya. Jadi selain kemudian buahnya itu bisa kita tingkatkan produksinya, juga tanaman kerasnya, tegaknya itu juga untuk menjaga hutannya itu tetap produktif dan tidak hanya produktif tapi juga bisa mengikat air sehingga tidak terjadi longsor dan sebagainya. Jadi tutupan lahannya masih terjaga itu. Ada kopi, ada cengkeh ya, kemudian ada kelapa itu, kemudian banyak ya. Selain juga empon-empon ya, itu juga ada di bawahnya pohon-pohon itu bisa ditanami itu. Dan itu menurut saya pasarnya bagus. Jadi kalau kemudian didampingi, kemudian mendapatkan akses untuk meningkatkan produksinya mereka, baik di on farm-nya maupun off farm-nya, tentunya ini menjadi salah satu sektor yang bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terutama di Blitar ya. Ya, karena saya tahu kan ada saya itu. Jadi ada potensi kopi, ada potensi bambu, ada potensi kelapa, ada potensi empon-empon itu ya, rempah-rempah gitu ya, ada potensi buah-buahan gitu ya. Jadi itu bisa ditingkatkan, didampingi, kemudian pasca panennya mungkin bisa diolah sehingga menjadi makanan-makanan yang kemudian punya nilai harga yang lebih bagus
bahkan mungkin bisa menjadi makanan khas Blitar itu ya. Dan itu tentunya harus serius untuk didampingi, dan di Perda inilah yang harapan saya itu bisa memberikan peran banyak untuk bagaimana pemerintah provinsi itu memberikan pendampingan, kemudian memberikan akses kepada kelompok tani hutan, masyarakat yang di pinggir hutan untuk kemudian meningkatkan kualitas produksi kehutanannya. Kehutanan, oke. Berarti Perda kehutanan itu sangat penting ya kita nilai. Karena penting untuk satu menjaga ekologi, menjaga fungsi hutan itu terus terjaga. Yang kedua adalah menjaga untuk memaksimalkan produktivitas sektor kehutanan. Jadi dua hal ini. Jadi kalau kita tidak melakukan pendampingan, menguatkan teman-teman kelompok tani hutan atau masyarakat yang hidup di pinggir hutan itu, maka bisa jadi kepedulian mereka terhadap hutan itu berkurang, rendah, sehingga akhirnya misalnya terkait dengan pembakaran hutan kayak gitu. Nah itu yang kita tidak ingin itu terjadi, sehingga diberikan akses sehingga mereka bisa produksinya dengan berbagai komoditas tadi bisa meningkat, sehingga mereka sejahtera, otomatis mereka akan juga menjaga hutan. Menjaga hutan. Ini kan masih pembahasan ya, masih pembahasan. Kira-kira ini untuk perjalanan pembahasan ini menuju disahkan itu kira-kira berapa kita dorong persen? Sampai akhir masa kerja di 2025 ini didok. Jadi kita mau maraton dan tentunya kita melakukan pengawasan dan pendampingan pada dinas terkait untuk kemudian segera melakukan upaya-upaya agar Perda ini betul disahkan di tahun ini. Insya Allah kemarin sudah masuk usulan gubernur untuk dibacakan di paripurna, tinggal nanti pandangan umum fraksi, setelah itu kemudian pembahasan dan sebagainya, dan setelah itu didok. Insya Allah dalam tahun ini bisa disahkan. Targetnya 2026 sudah ada berarti ya? Ya, 2026 tinggal kita pergub yang mendukung, kemudian pelaksanaannya dan sebagainya, sehingga kita nanti tinggal fungsi pengawasan. Oke, ini untuk sebetulnya untuk tantangan utama nih di Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kelestarian hutan itu selain dari tadi mungkin untuk tingkat kesadaran masyarakat itu masih rendah begitu. Ini apa lagi Bu Erma? Yang paling utama sekarang yang harus kita siap-siap adalah bencana hidrometeorologi. Jadi banjir. Jadi banyak, kemudian kalau misalnya musim hujan itu longsor di mana-mana. Ini Tulungagung aja tadi saya sudah dapat laporan pinggir pantai itu longsor, kan berarti ada banyak yang gundul kan. Jadi longsor. Kemudian banjir tentunya, Blitar juga pernah banjir karena di pinggir-pinggir das itu banyak yang gundul ya. Dan itu sebenarnya bisa kita antisipasi, itu bencana hidrometeorologi. Dan ketika kekeringan itu ancaman kebakaran terjadi. Nah, sehingga ini penting sekali untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi ini. Tentunya pencegahan, reboisasi itu harus kita lakukan sehingga tentunya tutupan lahan itu bisa maksimal. Kemudian yang kedua sehingga tidak ada longsor dan sebagainya dan hujan, banjir. Kemudian yang kedua air, kalau musim kekeringan itu juga airnya juga nggak ada karena minimnya pohon yang untuk mengikat air di atas ya, di hulunya itu, sehingga akhirnya terjadi kekeringan. Jadi itulah yang harus kita jaga sehingga kita ini tidak mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan bencana hidrometeorologi yang sebenarnya bisa kita antisipasi itu. Kalau di sektor pertanian itu kan kita kenal biasanya ada alih lahan ya, misalnya jadi pemukiman seperti itu. Kalau untuk kehutanan termasuk itu di dalamnya di hutan pasti ada juga. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur itu, tinggal turunannya itu dan kita kuatkan melalui Perda. Jadi mana hutan lindung yang sama sekali tidak boleh ada apapun eksplorasi di situ. Kemudian hutan rakyat ada, tapi juga harus diatur, tegaannya harus ada.
Kemudian hutan konservasi itu juga tidak boleh ada kegiatan tapi sangat terbatas ya. Sehingga ini pengaturan itu di undang-undang ada dan tinggal kemudian pelaksanaannya termasuk pengawasannya. Termasuk kehutanan sosial KDPK itu program dari Kementerian Kehutanan untuk memberikan SK kepada masyarakat untuk mengelola tanah di pinggir hutan, dan itu tentunya perlu pendampingan dan pengawasan. Nah ini sehingga perda itu yang mengatur terkait dengan teknis ketika di lapangan itu harus banyak, sehingga kalau kita atur kemudian tentunya kita melihat bahwa peran dari provinsi itu banyak sekali, punya peran yang banyak, sehingga tentunya harus memadai terkait dengan infrastruktur terkait dalam tugas-tugas provinsi untuk menjaga itu semuanya. Oke, ini kan kalau misalnya beberapa program itu kan untuk masyarakat, masih mengikut sertakan masyarakat. Bagaimana nih caranya masyarakat ini bisa mengawal pembentukan perda kehutanan? Ya, jadi nanti ada FGD yang mengundang tentunya perwakilan ya, perwakilan baik. Masyarakat pinggir hutan, mungkin perwakilan dari KTH untuk apa sih masukan khususnya terkait dengan yang dialami setiap hari, dan tentunya untuk mewujudkan hutan lestari tadi ya. Itu kemudian juga LSM juga diundang, unsur-unsur tokoh masyarakat, ormas juga diundang untuk memberikan masukan itu di FGD. Karena memang kalau kita di dalam pembentukan perda itu ada step-step ya. Selain kita melakukan naskah akademik, kajian ya, kemudian draft perda, setelah itu kemudian diujikan di publik melalui FGD ya, sehingga kemudian masyarakat bisa memberikan masukan ya terkait dengan itu. Jadi selain di proses itu melalui pertemuan-pertemuan resmi yang kita rencanakan, secara informal pun anggota dewan termasuk saya itu bisa menemui langsung kepada mereka, dan itu juga saya lakukan karena saya juga mendampingi beberapa kelompok tani hutan untuk kemudian melihat urgensi apa sih yang harus diatur di perda itu dari sisi masyarakat pinggir hutan. Pinggir hutan. Ya. Oke, kita kalau misalnya ngobrolin soal penyerapan aspirasi itu kan kalau Bu Erma kan sering jalan-jalan. Ini biasanya juga membuka nggak sih, misalnya ada masyarakat yang datang ke rumahnya Bu Erma untuk boleh. Justru saya yang datang karena kan jauh, misalnya di Ndoko ini kan 1 jam. Saya justru misalnya reses itu adalah di salah satu tugas dari DPRD di fungsi-fungsinya itu dilakukan melalui media reses, bertemu dengan masyarakat. Saya lakukan di di desa-desa itu, jadi kegiatannya tidak dilakukan di kota tapi di desa-desa yang tentunya harapannya itu bisa mendapatkan banyak istilah kulaan masalah ya, mendapatkan masukan, mendapatkan ini biasanya menghindari masalah ini kulaan masalah, karena nanti apa yang saya omongkan di kantor itu harus valid ya, sehingga sesuai dengan apa yang saya diskusikan, saya lihat dengan langsung stakeholders utamanya itu. Itu artinya perda ini juga fungsi-fungsi itu bisa dilakukan kita untuk kemudian kita menggali persoalan-persoalan itu, sehingga nanti perdanya itu harapannya nanti disahkan itu kemudian bisa aplikatif, dan tentunya ini untuk mendukung tujuan tadi. Karena memang sebagai evaluasi ya, banyak perda juga yang kemudian itu disahkan dan kemudian hanya sekedar menjadi dokumen yang itu tidak aplikatif. Itu yang kita takutkan, sehingga kita menyisir satu persatu mana yang penting, mana yang harus ada, mana yang harus masuk di dalam perda ini, sehingga kemudian ini aplikatif, termasuk kemudian peraturan-peraturan daerah misalnya Pergub untuk mendukung agar perda ini bisa bisa ditegakkan atau dilaksanakan. Oke. Kalau tadi kan ternyata untuk hutan-hutan di Blitar itu kan sudah dibimbing lah ya untuk menanam kopi, potensi-potensi yang ada di situ, begitu kan Bu Erma ya. Yeah. Ini
apakah sudah seluruhnya seperti itu? Kita Nah, tahu Blitar itu ini kan yang kemudian, luas sekali. dan tidak hanya Blitar loh, ini perdanya Jawa Timur. Perda Jawa Timur. Ya, Ya. dengan 1,6 juta hektar. Ya. Tentunya itu tadi urgensi dari perda ini sehingga memberikan kalau kewenangannya itu tadi bahwa kalau kemudian dalam pelaksanaannya Jawa Timur itu kena dampaknya, ya. Jadi dengan keluarnya SK untuk kehutanan sosial misalnya itu sudah banyak di Jawa Timur. Nah ini teman-teman yang mendapatkan SK ini kelompok tani hutan ya atau KUPS ya kelompok usaha hutan itu kemudian mereka kan harus didampingi, kan nggak mungkin kemudian ya Berjalan mungkin sudah ada sendiri yang gitu ya. ada yang sudah berdaya mereka melakukan upaya sendiri nandur apa ya. Tapi kan ada juga yang, dan saya yakin banyak yang perlu didampingi, sehingga penyuluh kehutanan itu juga jumlahnya harus memadai dengan jumlah hektar atau kelompok tani hutan di pinggir hutan yang ada existing sekali ini. Dan saya melihat ini masih sangat kurang, sehingga kalau kurang, penyuluhnya kurang kan berarti akses teman-teman di pinggir hutan itu juga masih terbatas. Nah ini salah satu yang menjadi urgensi perda ini. Jadi kalau perda ini melihat tadi yang tugas peran dari Jawa Timur, maka tentunya penyuluhnya harus memadai, baik dari sisi jumlah, dari skill, dan juga kemudian akses terkait dengan bagaimana kemudian menjaga ekosistem, dan kedua adalah akses untuk kelompok tani hutan untuk meningkatkan produktivitas sektor kehutanan. Itu juga perlu pendampingan, perlu misalnya pasar ya, kemudian modal. Nah itu kan juga hal yang kemudian menjadi peran dan tugas dari Jawa Timur yang tentunya ini kita tentunya harus memadai untuk itu, sehingga perlu diatur, dikuatkan melalui peraturan daerah. Peraturan daerah ya, kita harapkan karena memang banyaknya manfaat yang bisa didapatkan tahun 2026 sudah bisa terrealisasi. Bu Irma, mohon maaf, ini kan ada pertanyaan titipan nih dari kru. Ya, apa pertanyaan titipan? Jadi kan seorang dewan itu kan, apalagi Bu Irma itu posisinya di Blitar ya? Ya, kantor saya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi kalau paripurna ya harus di sana. Harus di sana. Kemudian rapat komisi, kemudian kalau ada aspirasi ada masyarakat yang hadir ke kantor, kan saya harus ke sana. Jadi ya padat sekali. Domisilinya di mana-mana. Kadang Tulungagung, kadang Blitar, kadang Surabaya gitu ya. Jadi ya sesuai dengan tugas. Sesuai dengan biasa. Tugas. Oke, fleksibel. Tidak terlalu jauh. Surabaya, Blitar, Tulungagung. Karena sudah terbiasa jalan ke sana ya kan. Kalau orang belum terbiasa, Blitar Surabaya jauh Bu Irma ya. Enggak, 3 jam. Iya. Ini ada titipan dari pertanyaan dari tim kami. Itu gimana sih caranya untuk menjaga pola hidup sehat nih? Kita tahu kalau waktunya itu kan sangat padat ya. Saya menyadari itu usia kemudian juga kesehatan. Jadi saya itu sebisa mungkin menyempatkan, jadi yang mudah saja, yang mudah dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah jalan kaki. Pagi tadi saya sudah 8.000 langkah. Rutin setiap hari? Setiap hari, pokoknya kalau besok saya nggak bisa karena saya pagi, saya harus ada mulai berangkat malam ke Madiun ya. Sehingga kalau ada waktu biasanya meskipun di luar daerah sana, saya sempatkan jalan kaki 1 jam. Jadi 8.000 langkah, kalau waktunya longgar dan fit bisa 10.000 langkah itu harus. Jadi selama seminggu itu paling tidak 5 hari saya harus setiap hari 8.000 langkah atau 1 jam. Itu sudah saya lakukan dan alhamdulillah asam lambung berkurang. Karena biasanya penyakit yang anggota dewan itu asam lambung. Karena telat makan. Oh, stres. Banyak yang diurusin. Stres. Ya, itu tidak hanya ini ya kita. Anak-anak muda sekarang juga banyak. Iya, termasuk saya. Ya, itu berkurang. Kemudian penyakit yang kedua umum flu. Ya. Apalagi itu juga sudah. Musim sekarang kan itu juga pasti. sudah. Kemarin saya mau flu, tapi karena saya setiap hari jalan kaki, itu kemudian nggak jadi flu-nya. Kemudian ketiga ya makanan sehat. Ya. Nah itu yang karbo dikurangi,
jaga berat badan, gitu ya. Terutama karbo, goreng-gorengan, ya itu sama sih yang lain-lain itu. Dikurangi ya, Dikurangi. bukan dihilangkan kok ya. Susah karena Susah karena kebiasaan orang Jawa. ya, pokoknya dinikmati ya, artinya selain sehat badan juga sehat pikiran. Itu yang penting. Soalnya kalau jadi dewan itu kan nggak cuman apa ya, aspirasi masyarakat itu kan nggak cuman satu wilayah aja ya. Ini kan dua dapil ya panjenengan ya, 3. Satu dapil maksudnya 3 daerah gitu kan. Ya dinikmati saja itu. Artinya bahwa ya memang tugasnya adalah mendengar, kemudian melakukan sebagai fungsi-fungsi dari legislasi, controlling dan budgeting gitu ya. Budgeting. Jadi ya selama itu memang karena kalau saya yakin sih semua anggota dewan ketika mencalonkan diri menjadi anggota legislatif itu kan prosesnya itu tidak mudah itu. Energi lah, dompet lah, waktu lah, ya. Termasuk keluarga, kehilangan waktu dan sebagainya. Itu pengorbanannya luar biasa sehingga tentunya siapapun yang mau ke situ sudah harus tahu nanti yang akan dihadapi, tantangannya seperti apa, itu tentunya harus sudah tahu. Sehingga kalau tahu pasti akan dilakukan dengan bisa dinikmati itu. Ya. Alhamdulillah saya masih menikmatinya sehingga saya bisa melakukan fungsi-fungsi itu dengan moga-moga bisa dengan maksimal dan bermakna untuk masyarakat. Tentunya kekuatan utama dari keluarga juga ya, pengertiannya yang di awal tadi. Ya. Anak-anak, suami gitu. Bu Irma, terima kasih waktunya. Sama-sama. Meskipun ada yang beda ya, kita ngobrol cuma berdua gitu, tapi lebih intens. Kapan-kapan kita ajak lagi. Ya. Oke. Bu Irma, terima kasih sekali. Semoga lain waktu kita diberi kesempatan lagi buat ngobrol di tempat yang lebih nyaman, lebih santai gitu ya Bu Irma ya. Ya baiklah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bu Irma Susanti, SEMSI. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Fadanika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.